Halo Damar, Halo Kak Ben, kabar baik nih? kabar baik Kak, kakak baik-baik? Baik, terima kasih. Sehat-sehat? Sehat. Ini Damar baru dari mana nih? Di rumah aja Kak? Dari rumah aja? Oh, oke. Iya. Ya, hari ini kita mau berbincang-bincang dengan Dokter Damar Susila Radeya yang baru mendapat gelar yang sudah lama sebenarnya mendapat gelar doktor, tapi baru menjadi sah jadi dokter ya, Damar ya? Iya baru ambil sumpah ya, dua Ya, ambil minggu yang sumpah. lalu, iya. Oh, oke. Gimana nih perasaannya sudah akhirnya resmi menjadi seorang dokter? Gimana ya, mungkin lega, bahagia gitu ya, deg-degan juga gitu kali. Damar ini lulus dari Newcastle University. Ya, benar ya, Damar ya, di Inggris. Coba Iya Kak Ben. Damar ceritakan dong sedikit tentang perjalanan pendidikan Damar dari SMA, kemudian kuliah di mana sampai menempuh PhD di Newcastle University. Iya, terima kasih Kak Ben. Waktu itu SMA di Penabur Gading Serpong gitu ya, di Brilliant Class. Di situ dapat beruntung sekali bisa diajar oleh Kak Ben ya, bertemu Kak Ben. Kemudian dari SMA melanjutkan kuliah di Fakultas Kedokteran UI, terus dapat kesempatan buat meneruskan master dan PhD dalam bidang neuroscience di Newcastle University sebelum akhirnya 2 tahun ini saya kembali ke Indonesia untuk meneruskan profesi dokter. Oke. Nah, jadi sebenarnya memang dari SMA itu Damar punya cita-cita, atau sebelum SMA dari kecil sudah punya cita-cita menjadi seorang dokter, atau bagaimana nih Damar ceritanya? Enggak juga sih Kak Ben, mungkin udah tertarik ke dunia pendidikan gitu ya kalau dari dulu. Terus waktu sempat suka juga sama matematika gitu, waktu SMP. Terus waktu SMA itu lebih ke arah biologi gitu malah akhirnya, dan di situ baru terpikir gitu, memang tertarik juga ke arah neuroscience gitu dari dulu. Terus kayaknya bisa banyak gitu ya pilihan karir yang terbuka, dan bisa juga tetap banyak menolong orang, bisa melakukan penelitian, bisa ngajar juga gitu dengan menjadi dokter gitu. Jadi akhirnya waktu itu terpikir gitu dan fokus untuk bisa gitu masuk ke fakultas kedokteran gitu. Nah, Damar ini kan sebenarnya ya kalau dilihat tadi mendengar ceritanya sebenarnya tidak dari kecil senang biologi ya. Kenapa bisa SMA itu senang mata pelajaran biologi nih, Damar? Mungkin soalnya nggak bisa yang lain gitu ya. Paling susah ya, biologi Kenapa? itu kan banyak sekali hafalannya gitu kan. Kenapa nih Damar bisa senang biologi nih? Apa yang membuat Damar tuh tertarik? Waktu SMA ya apa ya? Mungkin kayak ya tertarik ingin terutama ya yang memang berhubungan gitu ya dengan makhluk hidup, dengan manusia gitu. Dan sebenarnya secara umum gitu memang tertarik memahami mekanisme gitu ya, bagaimana cara bekerja sesuatu gitu, bagaimana satu sistem bekerja, atau waktu itu mungkin tertariknya pertama tentang otak gitu ya, yang kayaknya cukup misterius sampai sekarang gitu ya, masih banyak yang belum Makanya kita masuknya pahami. ke neuroscience ya. Iya, kayaknya tambah bingung tapi malah. Nah, gimana ceritanya bisa dari SMA ini senang biologi, kemudian masuk ke
Universitas Indonesia mengambil fakultas kedokteran nih? Apakah memang sebelumnya punya pilihannya ke sana atau sebelumnya mau melamar ke beberapa universitas di luar negeri juga? Kayaknya waktu SMA itu kalau diinget-inget sih ya terpikir juga gitu ingin kuliah ke luar negeri, tapi akhirnya karena memantapkan ingin sekolah kedokteran gitu, dan kayaknya waktu itu juga mencoba cari kesempatan yang ada beasiswanya, kayaknya memang susah juga ya buat S1 gitu. Kalau keluar ya. Cari lebih banyak kan buat studi lebih lanjut. Iya. Jadi waktu itu akhirnya mikir kalau gitu fokus buat sekolah di dalam negeri aja, dan waktu itu fokus gimana caranya biar bisa masuk ke fakultas kedokteran. Jadi memang fokusnya memang masuk langsung ke pilihan pertama adalah Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ya. Iya, bahkan waktu itu saya daftar pun tuh nggak ada pilihan kedua gitu. Oh, ya memang sudah memantapkan hati gitu ya. Iya. Nah, kemudian dari situ di Fakultas Kedokteran UI, Damar mengambil topik apa untuk skripsinya? Nah, skripsi ini justru nggak berhubungan gitu ya, tapi malah jadi belajar tentang satu yang lain waktu itu, tentang pengetahuan guru SD gitu ya mengenai cacingan gitu ya. Oh, jadi beda dengan topik risetnya di S2 dan S3 ya? Iya. Tentang neuroscience ya? Iya. Mungkin topik S1 lebih berhubungan dengan memang masalah yang kita masih banyak hadapi juga ya di Indonesia gitu, terkait masalah infeksi. Selain juga tentunya banyak penyakit yang non infeksi gitu, kita masih menghadapi masalah infeksi, kemudian juga seperti cacingan juga masih menjadi masalah gitu ya di Indonesia gitu. Tapi ya baru kemudian bisa mendalami ke bidang neuroscience itu waktu di S2 dan S3. Nah, waktu di UI itu berapa tahun Damar menyelesaikan studinya? Jadi setelah 3 tahun waktu itu ikut gitu, memang ada kerjasama gitu antara UI, kedokteran Newcastle University, kemudian untuk bisa melanjutkan masternya gitu. Jadi setelah gitu. Itu saya ke Newcastle gitu. Oh, walaupun topiknya berbeda gitu ya? Iya, jadi memang kan tidak harus dari topik skripsi, tidak harus untuk masternya tidak harus berhubungan dengan topik yang diambil sebagai skripsinya gitu. Nah, waktu di UI itu dapat scholarship, Damar? Saya dapat scholarship itu untuk master dan PhD saya. Ini saya beruntung sekali mendapatkan pembiayaan dari LPDP. Nah, di Inggris itu sempat berapa lama tuh untuk menyelesaikan S2 dan S3-nya? Sekitar 4,5 tahun ya. 4,5 tahun. Total ya? Iya, Kak. Oh, total 4,5 tahun. Itu tentang neuroscience. Itu topiknya membahas, lebih spesifik membahas tentang apa tuh penelitian dari Damar ini? Tentang pergerakan, Kak Ben. Jadi tentang bagaimana otak itu mengontrol pergerakan gitu. Jadi otak mengontrol pergerakan. Iya, di manusia. Sistem kerja di otak manusia begitu? Jadi waktu itu kita lihat satu fenomena khusus gitu waktu di PhD saya tentang subgerakan gitu. Jadi ditemukan itu kalau kita melakukan gerakan berupa tracking gitu, jadi yang ada feedback gitu secara kontinu dari visual gitu, itu kita akan semacam memecah gerakan-gerakan kita jadi sub-sub gerakan gitu. Dan ini terjadi ritmis gitu pada satu frekuensi sekitar 2 Hz gitu.
Nah, waktu master mengkarakterisasi ini gitu, waktu itu jadi penelitiannya itu melihat secara kita ukur kinematika, kemudian kita melakukan pengukuran sinyal listrik otak gitu dengan elektroensefalografi. Terus kemudian waktu PhD-nya didalamin lagi untuk melihat mekanisme. Jadi kita mulai juga melakukan sedikit modeling, kemudian juga ada pengukuran dari langsung dari otak secara invasif pada hewan monyet. Jadi ada berbagai metode ini kita gunakan untuk tadi menjawab mekanisme dari fenomena yang disebut subgerakan ini. Kalau secara manfaat gitu ya, kalau di Indonesia kan Damar kan kembali ke Indonesia, apakah neuroscience ini manfaatnya apa bagi dunia kedokteran? Iya, sebenarnya cukup luas gitu ya, karena kan istilahnya sistem saraf kita mengontrol banyak hal gitu dalam kehidupan kita, dan juga berinteraksi dengan sistem organ tubuh yang lainnya gitu. Misalkan seperti jadi apa? Jadi kalau kita kaitkan dengan medis, kita melihat sesuatu yang kalau studi saya kemarin kan melihatnya lebih ke arah basic science gitu, apa yang sehat gitu ya. Jadi sekarang kita ingin melihat kalau di yang sakit seperti apa. Artinya kita sekarang punya framework ini, sekarang kita bisa gunakan untuk misalnya memahami berbagai penyakit gitu ya. Dan jadi kalau secara bidangnya mungkin terkaitnya lebih eratnya dengan ilmu neurologi dan juga ilmu psikiatri gitu, karena banyak yang masih belum kita pahami, sehingga kita bisa pertama berusaha memahami mekanismenya, mengembangkan buat bisa diagnosis lebih baik gitu, kemudian mengembangkan juga bagaimana bisa terapi lebih baik. Nah, yang lebih menarik lagi mungkin untuk di masa depan kita mengembangkan kedokteran yang presisi gitu ya, jadi kita melihat pada satu persatu individu gitu. Jadi kita bisa dengan kalau terkait dengan misalnya elektroensefalografi gitu atau dengan metode lain, kita bisa melihat lebih spesifik pada satu individu tersebut masalahnya apa, dan kemudian memberikan terapi yang khusus gitu untuk individu tersebut. Jadi mungkin kalau saya lihat kalau misalkan ada seseorang yang punya penyakit karena mungkin penyakitnya sudah parah, kemudian kan terkait semuanya dengan sistem-sistem saraf yang ada, itu semuanya nanti berhubungan juga dengan apa yang ada di saraf-saraf di otak gitu ya. Kemudian itu membutuhkan sebuah terapi. Ya mungkin salah satunya yang dikembangkan dari neuroscience adalah bagaimana pemanfaatan terapi tersebut, begitu ya. Seperti itu, Damar. Keputus ya. Nah, jadi kalau neuroscience itu salah satu manfaat yang bisa digunakan di Indonesia mungkin lebih banyak pada arah terapi ya mungkin ya. Ya, mungkin neuroscience cukup luas juga gitu ya, apalagi kalau di zaman sekarang gitu. Ini juga jadi berhubungan juga gitu ya dengan misalnya perilaku ekonomi ataupun ada di arah advertising gitu, disebut dengan neuroeconomics gitu misalnya. Tapi kalau di bidang medis gitu terutamanya aplikasinya akan ada di bidang neurologi dan juga di bidang psikiatri. Jadi tadi memahami bisa ke basic science-nya, tapi kemudian juga memahami apa yang terjadi ketika suatu penyakit terjadi, terus kita bisa mengembangkan diagnosis yang lebih baik gitu. Misalnya tadi contohnya pada penyakit epilepsi kita ingin tahu sebenarnya asal dari vokal epilepsinya itu dari mana gitu. Itu kita di situ, atau misalnya pun pada penyakit psikiatri gitu sama gitu, kita bisa mengembangkan diagnosis yang lebih baik juga, tapi juga kemudian mengembangkan terapinya gitu ya. Jadi cukup luas juga gitu, dan ini kan yang arah klinisnya gitu.
pun kita kan bisa lihat juga misalnya neuroscience pada tingkat seluler atau tingkat jaringan gitu. Jadi banyak tingkat-tingkatan yang level-level kita bisa memahami berbagai hal terkait neuroscience dasar maupun terapan gitu ya. Pusing juga ya, terlalu banyak ini istilah dan konsep-konsep yang harus banyak dipahami. Ini mungkin untuk Damar kuliah kedokteran ini berapa lama ini untuk bisa sampai menjadi seorang dokter? Kalau di total ini berapa lama nih? Berapa tahun? Ini total sampai sekarang jadi 10 tahun. 10 tahun ya? Iya. Nah, Damar kalau di Inggris dengan di Indonesia, itu dari sisi kedokteran sebenarnya bagaimana? Apakah dari sisi fasilitas di Indonesia ini sudah baik atau masih harus ditingkatkan? Ini dari segi pendidikan atau dari segi pelayanan medis atau seperti apa Kak Ben? Dari pendidikan dan pelayanan medis ya. Kalau ditingkatkan tentunya pasti selalu perlu ditingkatkan ya gitu. Artinya apalagi sekarang gitu ya, terutama dengan adanya pandemi COVID-19 ini, harusnya kita semakin memahami gitu ya betapa pentingnya kita memberikan perhatian gitu dalam bidang pendidikan gitu, baik yang medis maupun yang non medis gitu, tapi terlebih lagi terhadap layanan medis. Kita tahu di Indonesia juga belum merata gitu ya, dan ini menjadi masalah atau akan menjadi masalah yang lebih besar lagi gitu ya saat pandeminya semakin berkembang gitu ya, kasusnya semakin naik, dan di daerah lain belum tentu kapasitas atau layanan kesehatannya dan jumlah tenaga kesehatannya sebanyak di kota-kota gitu ya. Nah sekarang aja di kota-kota kita sudah kewalahan juga ya? Iya. Nah ini Damar, saya lihat di CV-nya Damar itu ada sebuah proyek yang kaitannya dengan COVID-19 ya. Itu mengerjakan apa tuh proyek itu? Iya, jadi cukup menarik gitu ya, dapat kesempatan kemarin untuk terlibat dalam proyek awalnya kerjasama antara Facebook gitu dengan IMERI di FKUI gitu, tapi kemudian berkembang menjadi kerjasama di bawah di STP UI juga dan melibatkan berbagai fakultas di UI. Jadi kita waktu itu mengolah data yang di-share oleh Facebook gitu ya, berupa mobilitas masyarakat salah satunya, dan kita lihat bahwa memang mobilitas ini juga berkaitan erat gitu ya dengan peningkatan kasus gitu ya. Artinya memang membatasi pergerakan itu ternyata menjadi salah satu cara memang untuk kita bisa mengurangi penularan. Tapi kemudian dalam tim ini kita juga men-share gitu banyak data dengan banyak partner untuk diolah dan akhirnya menjadi masukan untuk pembuatan kebijakan terkait COVID. Damar kalau sewaktu di Inggris ya, kan Damar pernah kuliah di UI di Indonesia dan di Inggris. Itu apa sih perbedaan dari kuliah di dua negara tersebut? Ya, mungkin emang sangat berbeda gitu ya, karena jenjang pendidikannya juga beda gitu ya. Jadi artinya kan waktu di sini kan pendidikan dokter gitu pada jenjang S1 gitu. Waktu S2 kan jenjangnya udah seharusnya pemahaman yang diharapkan lebih dalam gitu ya. Jadi mungkin berbeda gitu. Kalau waktu S1 tuh secara harus mengetahui banyak hal gitu ya, tapi tidak terlalu mendalam. Waktu S2
harus mengetahui sesuatu secara lebih detail dan lebih dalam, dituntut buat lebih kritis gitu. Jadi itu satu hal yang berbeda juga gitu ya, baru mungkin karena ya tadi jenjang pendidikan yang berbeda. Dan kalau di pendidikan dokter kan memang banyak sekali gitu ya yang harus kita pelajari, dan artinya untuk kita tinggal kita menjalankan gitu, mengikuti apa yang sudah disusun gitu ya dalam modul-modul untuk kita belajar. Tapi waktu di dalam jenjang S2 dan S3 kemudian apalagi waktu S3 itu tidak terstruktur ya, kita kan harus melakukan penelitian dan membaca, menulis, dan eksperimen dan seterusnya. Itu menjadi lebih mandiri gitu ya dalam mengatur waktu gitu. Jadi ya memang sangat berbeda gitu jadinya gitu. Damar, kalau kebanyakan anak-anak dari Indonesia yang kuliah ke luar negeri itu banyak yang nggak mau pulang, kayaknya stay di sana, kerja di sana. Nah, ini Damar ini outlier nih. Nah, salah satu pencilan juga nih, masuk kuliah di Inggris, Newcastle University sampai dengan S3, tapi kembali ke Indonesia. Apa yang memotivasi Damar untuk kembali ke Indonesia? Iya Kak Ben, mungkin sampai sekarang juga masih kangen gitu ya sama UK, sama Newcastle gitu. Apalagi ada sempat juga gitu ya pembicaraan untuk ditawarkan untuk melanjutkan kerja gitu misalnya. Tapi memang dari awal berangkat kan memang bertujuan kembali gitu. Apalagi saya belum menyelesaikan pendidikan dokter itu ya, profesinya yang akhirnya sekarang berhasil diselesaikan. Kemudian waktu itu kan memang sudah tentunya kan saya juga mendapatkan pembiayaan gitu ya dari LPDP. Oh iya, dari LPDP ya. Di situ juga ada tanggung jawab saya gitu, dan memang tujuan dari awalnya untuk kembali gitu ya ke Indonesia gitu Pak. Nah, Damar juga membentuk sebuah lembaga ya, itu lembaga tentang neuroscience di Indonesia. Iya Kak, jadi ini baru banget gitu ya, baru banget mulai gitu. Baru launching nih ceritanya. Baru launching, jadi bukan lembaga juga ya, mungkin lebih seperti organisasi gitu ya mungkin ya. Kita sebutnya Neuroscientist Muda Indonesia gitu kalau bahasa Indonesianya, atau Indonesian Early Career Neuroscientist gitu ya. Nah, itu aktivitasnya apa saja tuh di sana? Jadi kita tujuannya memang buat bisa mensupport peneliti muda gitu ya, early career researcher yang dalam bidang neuroscience gitu, tapi juga ingin bisa ikut gitu ya mengembangkan tentang neuroscience. Dan kalau misalnya tadi Kak Ben juga menanyakan sebenarnya secara praktis seperti apa gitu ya, jadi kita ingin juga memberikan edukasi seperti itu mengenai neuroscience. Jadi kita ada salah satunya mungkin kita akan mulai dulu gitu ya secara internal, melakukan jurnal reading bersama gitu, melakukan presentasi ilmiah, melakukan mengadakan conference gitu. Tapi kemudian juga inginnya ke depannya tentu ada kerjasama dengan eksternal juga gitu ya, yang misalnya memang membutuhkan misalnya keahlian dari neuroscience, atau kemudian kita juga tadi ingin bisa banyak menulis gitu ya mengenai neuroscience di media juga gitu, untuk meningkatkan pemahaman gitu di dalam bidang ini gitu. Nah, Damar punya cita-cita apa yang ada di pikiran Damar? Apa impian terbesar Damar yang mungkin kaitannya juga dengan organisasi yang Damar buat ya untuk Indonesia, atau
untuk bidang yang Damar sekarang tekuni? Apa ya? Ya mungkin mudah-mudahan gitu bisa ikut berkontribusi gitu ya buat mengembangkan neuroscience di Indonesia gitu. Khususnya juga saat ini gitu di dalam mengembangkan neuroteknologi gitu ya, mungkin itu menjadi satu impian juga gitu tadi, gimana neuroscience bisa lebih dimanfaatkan gitu secara langsung, tapi juga tadi mengembangkan sisi teknologinya juga gitu, karena itu jalan berbarengan kan antara sainsnya dan teknologinya. Jadi kalau mungkin tertarik juga gitu ya membaca tentang brain computer interfaces atau Neuralink gitu ya, yang mungkin Kaben dengar sedang dikembangkan oleh Elon Musk gitu. Itu kan dari dunia neuroscience juga ya latar belakangnya gitu. Jadi bagaimana juga bersama dengan teknologi gitu kita bisa mengembangkan suatu yang aplikatif, dan mudah-mudahan itu juga bisa dimulai dan diawali di Indonesia juga gitu ya, yang belum tentu kan akan sama juga gitu ya ketika terapi di orang Indonesia, misalnya kita mau mengembangkan terapi ataupun diagnosis gitu, itu belum tentu akan sama gitu dengan misalnya data yang ada di atau hasil gitu yang ada di populasi di negara lain gitu. Jadi kita harus memang melakukan juga gitu ya di Indonesia. Nah, Damar, kalau bagi anak-anak yang senang dengan biologi ya, kemudian ingin melanjutkan studinya seperti Damar, apa sih tipsnya untuk mereka ini? Apa yang harus dipersiapkan agar mereka bisa lolos dengan baik untuk tahap-tahap selanjutnya? Misalkan untuk kuliah di S1 dan kuliah mungkin yang pendidikan yang lebih tinggi. Apa ya, mungkin banyak bicara gitu, ngobrol, banyak baca-baca gitu tentang berbagai kesempatan, tentang berbagai bidang yang ada gitu. Dan misalnya pun belajar biologi atau belajar matematika atau belajar teknik atau apa, pada sepertinya polanya gitu ya makin lama kesini, dan apalagi kalau karena di bidang neuroscience itu semua disiplin tuh memang sangat berkaitan erat gitu ya. Jadi artinya misalnya ketika saya masa dalam PhD pun akhirnya banyak harus mendalami kembali matematika dan fisika ataupun programming gitu. Nah mungkin ini tidak sama gitu ya untuk semua orang gitu, tapi artinya banyak gitu jalan-jalan di depan gitu, dijalanin aja satu persatu gitu, banyak kesempatan yang ada, dan ketika kesempatan itu ada mungkin kembali coba dijalani gitu, dan jangan lupa buat ini ya, apa ya, menikmati perjalanannya gitu ya. Apa sih harapan Damar ya, saat ini kan sudah lama juga dari bulan Februari ya, pandemi COVID di dunia sampai sekarang. Apa harapan Damar sebagai seorang dokter ya, di dalam ya pergumulan begitu banyak, pertama di bidang ekonomi, di bidang kesehatan dan lain sebagainya, ya, di bidang pendidikan juga bermasalah gitu ya. Yeah. Nah, apa harapan Damar khususnya di bidang kedokteran untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini? Mungkin harapannya untuk seluruh masyarakat gitu ya, kita bisa benar-benar mematuhi gitu ya protokol kesehatan gitu, karena itu seperti kalau zaman dahulu istilahnya orang itu tidak percaya kalau menggunakan belt, sabuk pengaman itu ketika di mobil itu menyelamatkan nyawa gitu ya. It saves lives gitu, it's real gitu. Sekarang menggunakan masker, it saves lives too gitu. Jadi ini benar-benar
penting sekali gitu untuk kita bisa saling mengedukasi, saling mengingatkan gitu ya, bahwa ini benar-benar merupakan masalah yang kita hadapi bersama, dan satu-satunya cara kita bisa membantu dan berkontribusi dan menyelamatkan orang lain dan diri kita sendiri adalah dengan ya mematuhi protokol kesehatan gitu, terutama tadi menggunakan masker itu dan disiplin dalam melakukannya, menggunakannya dengan benar gitu ya. Mencuci tangan, menjaga jarak itu sangat amat penting gitu ya. Selain tentunya kita harus benar-benar serius gitu dari pemerintah untuk melakukan tes, meningkatkan tes PCR gitu di seluruh daerah di Indonesia gitu dengan lebih banyak. Kemudian melacak gitu, melakukan pelacakan dengan benar gitu, siapa saja yang kontak gitu, dan melakukan isolasi dengan disiplin juga gitu. Intinya untuk mencegah penularan yang lebih banyak gitu, karena dengan penularan yang lebih banyak tentunya nanti kita tidak punya kapasitas kesehatan yang cukup, kemudian banyak juga meningkatnya kematian gitu, jadi dampaknya semakin berkepanjang gitu. Kan Damar sudah memperoleh PhD sudah cukup lama ya, kan 2 tahun yang lalu kan kembali ke Indonesia, betul Iya, ya? Kak. Nah, isu apa sih yang isu terkini atau isu yang sedang hangat di bidang kedokteran saat ini? Apakah tentang vaksin COVID yang katanya sudah siap beredar dengan harga yang cukup mahal, 3 juta kalau nggak salah ya per vaksinnya, per 1 kali suntik. Iya, kalau isu kedokteran tentunya ya saat ini mungkin ya semua lagi pusing dengan COVID gitu kali ya, tapi tentunya kita tidak boleh lupa juga mengembangkan yang bidang-bidang dan permasalahan lainnya gitu, yang jangan sampai neglected juga gitu ya. Tapi kalau untuk ya terkait vaksin ini memang kita harus berhati-hati juga ya buat masyarakat, buat kita semua, jangan terlalu menggantungkan harapan gitu pada bahwa vaksin ini akan menyelesaikan semua permasalahan kita gitu. Karena semuanya masih dalam fase uji coba gitu, dan tentunya kita perlu perhatikan juga bagaimana keberhasilan dari uji coba ini, kemudian bagaimana jadi efektivitasnya, bagaimana keamanannya gitu, dan kemudian tentunya semuanya akan membutuhkan waktu gitu ya. Jadi vaksin yang kita punya saat ini yaitu adalah tadi melakukan protokol 3M gitu dan melakukan tes lacak isolasi gitu. Itu vaksin yang kita sudah punya gitu. Jadi sambil kita menunggu ya berkembangnya dan artinya sampai vaksin siap gitu ya. Ini yang kita sudah punya dan kita tahu gitu melalui berbagai studi dan meta analisis memang efektif gitu dalam mencegah penularan gitu. Jadi ini perlu kita lakukan dengan serius gitu. Jadi walaupun sudah ada vaksin pun belum tentu menjamin dunia ini bebas COVID ya? Ya, tentunya akan membutuhkan banyak waktu gitu ya, dan kemudian belum lagi kan ada penyebarannya, distribusinya, mungkin 1 kali vaksin tidak cukup, perlu 2 kali. Dan sebenarnya kita itu satu yang kita belum tahu gitu. Dan kan kalaupun memang ia akan membutuhkan waktu gitu. Jadi bagaimana sambil mengembangkan itu kita fokus dengan apa yang bisa kita lakukan sekarang gitu, yaitu tadi melakukan protokol kesehatan dan tes lacak isolasi gitu. Nah, Damar, ini terakhir nih sebelum kita tutup, ada pesan-pesan apa nggak atau motivasi apa yang Damar bisa berikan untuk anak-anak di Indonesia khususnya? Motivasi ya yang saat ini sedang bergumul, ya salah satunya di bidang pendidikan, ya mereka juga banyak yang kewalahan ya di dalam
mengikuti pembelajaran yang sistemnya daring seperti ini? Iya, mungkin memang sulit gitu ya. Maksudnya pun tidak daring pun bisa sulit gitu ya. Mungkin pesannya ya jangan putus asa gitu, jangan patah semangat. Mungkin bisa dijalani dengan sebisanya gitu, semampunya. Dan mungkin membuka pikiran juga gitu ya untuk kreatif gitu ya di dalam masa-masa pandemi itu, bagaimana dengan situasi dan keterbatasan yang ada gitu, yang kita hadapi bersama gitu, kita tetap bisa mendapatkan manfaat ataupun kita bisa memberi dan manfaat pada orang-orang di sekitar kita gitu. Tapi selalu ada yang bisa kita lakukan gitu dalam situasi apapun. Dan mungkin kalau merasa berat gitu, terisolasi juga, mungkin kita perlu ingat juga bahwa mungkin orang lain juga ada di situasi yang sama. Jadi walaupun kita mungkin terisolasi gitu ya, tapi tentunya mudah-mudahan kalau bisa membeli pulsa gitu ya, itu tetap bisa terkoneksi juga gitu dengan kita jaga juga hubungan sosial kita dengan, artinya kita perlu selalu berbicara juga dengan orang lain gitu. Tapi jangan takut untuk bermimpi gitu, karena jangan takut untuk misalnya gagal gitu, itu tidak masalah gitu ya, karena kita bisa belajar dari itu gitu. Ya, Damar, terima kasih ya sudah mau berbincang-bincang pada hari ini. Terima kasih, sharingnya sangat bermanfaat sekali untuk semua yang mendengarkan ini. Nanti kapan-kapan kita jumpa lagi ya. Iya, terima kasih Kak Ben. Terima kasih ya. Yo, bye. Bye. Bye.